Selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan diberkati. Para saudaraku, hari ini Yesus melanjutkan ajarannya tentang doa. Dan dia memberikan kita dua karakter dengan isi doa yang berbeda. Yang pertama, seorang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang taat pada aturan, pada hukum, dan juga orang yang cukup terpandang pada zaman Yesus. Ketika dia datang ke bait Allah untuk berdoa, isi doanya berupa litani kebaikannya, laporan keberhasilannya, pencapaiannya, seperti soal membayar persepuluhan atau juga berpuasa. Dan dalam doanya dia agak begitu sombong begitu sombong dan bahkan menganggap rendah dan menghakimi orang lain termasuk pemungut cukai. Karakter yang kedua adalah pemungut cukai. Pemungut cukai dikenal sebagai pendosa berat karena kadang dalam menagih pajak mereka meminta lebih dari yang seharusnya. Ada praktek korupsi di sana. Dan juga mereka dicap sebagai pengkhianat bangsa sendiri karena mereka bekerja untuk bangsa Romawi pada zaman itu. Dalam doanya dia menyadari siapa dirinya. Maka ketika dia datang ke bait Allah, dia mengambil tempat agak jauh, jaraknya agak jauh dari bait Allah. Bahkan dia tidak berani memandang ke langit. Dan sambil menepuk dadanya, dia berdoa, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan Yesus mengatakan, orang ini kembali ke rumahnya sebagai yang dibenarkan oleh Allah. Para sahabatku, bagaimana dengan karakter dan isi doamu? Kalau mau jujur, kadang doa, karakter dan isi doa kita sama seperti orang Farisi, dan di lain waktu kita mendekati Tuhan dalam doa-doa kita sama seperti pemungut cukai. Tetapi baik juga bagi kita untuk melihat mana karakter yang dominan di dalam hidup doa kita. Para sahabatku, ketika kita berhubungan dengan Tuhan, ketika kita datang di hadapan Tuhan, kerendahan hati adalah kebajikan yang mutlak, yang diperlukan. Bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan dan juga tanpa sesama. Bahwa semua berkat, semua kesuksesan, semua keberhasilan kita bukan semata-mata kerja keras kita, tetapi juga karena berkat dari Tuhan dan juga mungkin pertolongan dari sesama. Para sahabatku, Tuhan mengajak kita untuk rendah hati. Rendah hati membuka pintu rahmat dan berkat dari Tuhan untuk kita. Ketika masa ziarah kita di dunia ini berakhir, Tuhan tidak pernah bertanya, apa saja pencapaianmu? Berapa banyak kebaikan-kebaikan, kesuksesan-kesuksesanmu selama masa hidupmu di dunia? Yang Tuhan tanyakan adalah berapa banyak hati yang kau sentuh dengan cinta dan kepedulianmu. Berapa banyak orang yang kau angkat dari kejatuhannya. Mari kita terus berendah hati, baik dalam doa-doa kita maupun dalam setiap pelayanan kita. Amin.